Selamat datang di Bang Ilham Channel. Dalam waktu 5-6 menit ke depan, kita akan lebih banyak dan lebih dalam bercerita tentang manga One Piece. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa cemilannya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Negara yang menunggu matahari. Matahari sudah menjadi simbol di berbagai budaya di seluruh dunia. Bisa dikatakan simbol matahari adalah salah satu yang tertua dalam perjalanan evolusi manusia. Para raksasa di negeri Elbap sangat percaya dengan dewa matahari. Semua bermimpi ingin menjadi seperti dirinya. Tapi ada satu masalah. Setiap raksasa punya penafsiran yang berbeda dengan identitas asli dewa matahari yang mereka maksud. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan. Sebahagian dari mereka percaya dewa matahari akan menguasai dunia dan keyakinan ini membuat mereka saling bertarung. Sementara yang lainnya percaya dia adalah dewa penghancur atau dewa yang penuh kebebasan. Bahkan ada satu raksasa mengatakan dia adalah dewa yang tertawa. Menurut kitab suci Harley, kitab suci yang diyakini oleh para raksasa, yang ditulis dalam bahasa arkaik. Arkaik adalah bahasa kuno yang hampir punah, terhubung 8000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, periode budaya Amerika Utara, atau 800 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi, periode Yunani kuno pada masa itu. Menceritakan nikah akan muncul di saat peradaban dunia mendekati perubahan drastis menuju sebuah kehancuran. Menurut pahlawan para raksasa tertua di Elbap, Jarul, dunia sudah 2 kali mengalami kehancuran. Argumentasi ini menjelaskan dewa matahari Nika telah mengalami 2 kali fase kebangkitan. Di masa itu, di periode yang sangat jauh, dia memiliki banyak nama. Dia bisa menjadi apa saja, pembawa kehancuran atau penyelamat dunia. Kedatangannya membawa perubahan yang sangat besar. Alasan ini membuat para penguasa saat ini selalu takut akan kembalinya Nika. Gambaran Nika menurut literatur kuno tersebut jauh lebih detail. Dewa matahari Nika memiliki rambut putih panjang dan keriting serta awan putih yang mengambang di lehernya. Dia mengenakan celana dalam dan memegang pedang serta perisai di tangannya, mirip seperti pejuang Sandia di wilayah Skypiea. Dewa matahari Nika menjadi simbol keyakinan bagi seseorang yang tidak berdaya dan membutuhkan sebuah perubahan besar. Menurut Jarul, Pangeran Loki memiliki cita-cita yang sama dengan kami. Dia ingin menjadi Nika, tetapi penafsiran sang pangeran sangat jauh berlawanan dari yang dibayangkan oleh para raksasa. Pangeran Loki tidak memahami identitas asli dewa matahari Nika. Dia menarik kesimpulannya sendiri. Nika adalah pembawa kehancuran. Dia berpikir Nika akan menaklukkan dunia dengan menghancurkan semua yang tidak tunduk kepadanya. Menurut mitologi masyarakat Nordik kuno di masa itu, Loki bukan sekedar disembah tetapi didoakan agar terbebas dari kutukan. Loki dalam bahasa Jermanik atau Nordik kuno berarti simpul atau tali kusut. Ini merujuk kepada sifatnya yang tidak terduga, membingungkan dan memanipulasi. Sifatnya ini tidak selalu identik dengan kejahatan, tetapi kejahilan. Kejahilan yang dilakukan terkadang membingungkan dan terlalu berlebihan, membuat para dewa Nordik kuno menganggapnya sebagai si pembuat kekacauan. Pahlawan Jarul menjelaskan kelahiran Loki sudah membawa petaka berujung bencana. Kelahirannya membuat kuda keberuntungan kerajaan mengalami kematian mendadak. Setahun setelahnya, sang ratu wafat. Peristiwa ini berlanjut dengan kematian pahlawan legendaris Jorul yang dilakukan oleh Charlotte Linlin di tahun yang sama. Di usianya yang menginjak 10 tahun, dengan kekuatan alaminya, dia membuat dunia bawah menjadi tempat bermain. Dia membunuh banyak monster ganas dan sisanya berhasil dia tundukkan. Bahkan dia tega melepas beberapa monster itu ke desa Elbap. Di istana, Loki melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, membunuh ayahnya sendiri, Raja Herald. Teror sang pangeran petaka benar-benar berakhir 6 tahun yang lalu.
setelah Akagami no Shanks berhasil mengalahkannya di lautan ketika dia membuat kekacauan. Tetapi semua ini masih sebuah pendapat. Zoro menyadari hanya ada satu jawaban pasti untuk membuktikannya. Zoro meyakinkan Luffy, kita harus mengurus Loki dan bertanya kebenaran itu kepadanya. Tetapi kita juga harus benar-benar siap sebelum dia membuat kekacauan. Menurut Dr. Vegapunk, antara 800 sampai 900 tahun lalu, ada seorang pria yang terlahir di sebuah peradaban yang sangat maju. Dia bernama Joy Boy. Pria ini adalah kebangkitan kembali Nika sebelum Monkey D. Luffy. Dia bertarung dengan cara memanjangkan dan memendekkan anggota tubuhnya, seperti Dewa Matahari Nika yang dikisahkan turun-temurun di negeri Elbap. Joy Boy dan Nika adalah dua subjek yang berbeda, menjadi satu kesatuan identitas. Nika adalah buah iblis tipe Mythical Zoan, Hito-Hito no Mi mode Nika. Sementara Joy Boy adalah pejuang yang menjadi musuh di masa lalu pemerintah dunia. Pemerintah dunia mencari buah iblis itu dan berusaha melenyapkan semua ancamannya, mengunci kebebasannya untuk tidak bangkit kembali setelah 800 tahun lalu. Tetapi Nika seperti memiliki kesadaran dan keinginannya sendiri. Dia berhasil menjauh dari perburuan angkatan laut. Dr. Vegapunk menegaskan, abad kekosongan masih sebuah potongan teka-teki. Tidak ada siapapun yang memahami apa yang sebenarnya terjadi antara 800 sampai 900 tahun lalu. Tetapi Goldie Roger bersama awak kru kapalnya menjadi satu-satunya bajak laut yang memahami kebenaran rahasia dunia. Namun Dr. Vegapunk berkeyakinan Goldie Roger bersama awak krunya, kapalnya, menghilang begitu saja dan tidak bertindak atau memberitahu siapapun. 13 tahun lalu, Shanks membantah keyakinan Dr. Vegapunk. Dia menyelesaikan tugas yang belum disempurnakan oleh sang kapten. Sebagai salah satu mantan dari kru bajak laut Goldie Roger, dia bersama awak krunya melakukan sebuah aksi yang sangat berani, mencuri buah iblis Hito-Hito no Mi mode Nika dari kapal angkatan laut yang dijaga oleh CP9. Pemerintah dunia tidak berhasil menghentikan kebangkitan Nika kembali. Dalam buku catatan perjalanan Kozuki Oden, Goldie Roger tidak pernah mengatakan sepatah kata apapun tentang buah iblis itu, Hito-Hito no Mi mode Nika, terkecuali impiannya menemukan Road Poneglyph menuju harta karun legendaris. Argumentasi ini dibenarkan dengan petualangannya yang belum diperlihatkan menuju wilayah negeri Elbap, dan tidak ada satupun anggota mereka adalah ras raksasa Elbap. Baik sebelum atau setelah bertemu Kozuki Oden, tekad sang raja bajak laut ini tidak pernah berubah. Kemungkinan pengetahuan itu muncul setelah Goldie Roger bersama kru kapal bajak lautnya setelah sampai ke pulau manusia ikan dan pulau terakhir yang mereka beri nama Lautel. Tetapi kenyataannya berkata berbeda. Poneglyph di kerajaan Ryugu, pulau manusia ikan, menceritakan permintaan maaf Joy Boy kepada manusia ikan karena gagal menunaikan janji dan tujuannya. Tidak menjelaskan tentang identitas asli Joy Boy atau Nika. Setelah sampai ke Lautel, kebenaran tentang Nika mungkin sudah mereka ketahui. Namun semua itu sudah terlambat. Sebuah penyakit telah mengubur tekad dan semangat Goldie Roger. Sisa hidupnya tidak akan lama lagi. Goldie Roger membubarkan awak kru kapalnya secara resmi. Setelah mendapatkan buah iblis Hito-Hito no Mi mode Nika, Shanks bermaksud menjaga dan menyimpan buah iblis itu, terutama menjauhkannya dari Marshal D. Teach. Semenjak pembicaraannya dengan Buggy, Shanks menyadari gerak-geriknya yang tidak biasa. Setelah Marshal D. Teach memberikan luka pada wajahnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik dan ambisi menakutkan yang tersembunyi di dalam pikiran anak angkat Whitebird itu. Walaupun Shanks mengetahui pengetahuan tentang abad kekosongan dari sang kapten, tetapi belum tentu dia memahami rahasia kebenaran di balik buah iblis itu. Buah iblis Mythical Zoan itu memiliki nalurinya sendiri. Dia menjatuhkan pilihannya secara tidak sengaja kepada Monkey D. Luffy, berusia 7 tahun, memakan buah iblis itu. Nika sudah memilih takdirnya. Shanks merasa kecewa dan sedikit frustasi karena tugasnya telah gagal dan berakhir. Tetapi Shanks merasakan firasat yang berbeda. Luffy akan menjalani takdir yang unik sebagai salah satu penyandang nama keluarga D. Shanks
menceritakan dan mewariskan tekad sang kapten Goldie Roger kepada Luffy sebelum dia meninggalkan Luffy di desa Fusa. Pejuang kebebasan itu pun akhirnya bangkit di negeri Wano Kuni. Transformasi unik ini membuat Luffy bertarung dengan imajinasi liarnya dan membuat orang tersenyum hingga tertawa-tawa. Kebangkitannya dimunculkan dengan kekuatan lengan serta kebebasan pada tubuhnya seperti karet. Kekuatan imajinasinya dianggap sebagai kemampuan yang paling tidak masuk akal. Shanks menjadi Yonko setelah mengalahkan Pangeran Loki 6 tahun lalu, mengokohkan dirinya setara dengan para kaisar lautan lainnya. Shanks memastikan menjadi penakluk raksasa terkuat di negeri Elbap yang tidak terkalahkan. Sementara Luffy telah mengalahkan Kaido, mantan Yonko penguasa negeri Wano Kuni. Kaido adalah makhluk terkuat di lautan yang sangat disegani oleh Yonko lainnya. Loki jauh berbeda dengan Kaido. Walaupun saat ini Luffy sudah menjadi Yonko, tapi Luffy belum mampu mengukur kekuatannya. Dia harus berhati-hati dengan gaya dan teknik bertarung sang pangeran petaka ini. 46 tahun lalu, Kaido adalah mantan prajurit terkuat di kerajaan Woka. Padahal usianya baru menginjak 10 tahun. Sebelum memakan buah iblis Mythical Zoan, Uo Uonomi tipe manusia naga, dia sudah memiliki tubuh yang kuat bawaan alami di atas manusia normal. Di usianya yang ke-15 tahun, dia telah memiliki harga buronan 70 juta beri. Gaya bertarungnya sangatlah buas. Hanya dengan sekali ayunan Hasaikai, dia mampu menumbangkan orang-orang kuat di Pulau Hachinoso. Charlotte Linlin pernah berkata, Kaido tidak pernah kalah berduel 1 lawan 1. Sementara sang pangeran adalah raksasa. Raksasa dianugerahi kekuatan fisik mutlak jauh lebih besar dan lebih kuat di atas manusia biasa. Di usia 10 tahun, Kaido menjadi tentara terkuat. Pangeran petaka Loki di usia yang sama jauh lebih menakutkan. Dengan kekuatan alaminya, entah itu adalah haki atau kekuatan dari ras raksasa tertentu yang diwariskan, dia mampu menaklukkan seluruh monster raksasa ganas di dunia bawah. Bahkan seluruh monster tersebut takut dan patuh kepadanya. Dalam mitologi masyarakat kuno Nordik, Loki memiliki sebuah senjata mistis yang bernama Leviathan. Pedang yang memiliki aura mistis dan sering disebut sebagai bilah api yang mewakili 3 unsur kekuatan: api, udara, dan langit. Kemampuannya mampu membentuk dan menghancurkan dunia dalam sekejap dan menciptakan medan Ragnarok. Di dalam cerita One Piece, Pangeran Loki memiliki sebuah senjata yang belum diketahui tersarung di belakang punggungnya. Kekuatan senjata ini akan merepotkan Luffy yang terbiasa tidak bertarung menggunakan senjata. Aura mematikan yang keluar dari senjata ini akan mengundang Zoro untuk ikut bertempur menggunakan Enma. Harga buronan tinggi tidak menjamin dia adalah petarung hebat dalam segala situasi. Pangeran Loki akan memainkan siasat tempur yang sangat cerdas dan manipulatif. Hewan-hewan buas di dunia bawah adalah teman-temannya. Mereka tidak akan membiarkan sang pangeran terluka. Mereka siap mengorbankan dirinya untuk kemenangan sang pangeran. Setiap jalan pertempuran ditentukan oleh kekuatan haki masing-masing. Hanya si pemilik tekad terkuat yang mampu mengatasi dan melewati semua batasan yang ada untuk memenangkan pertarungan. Terima kasih kalian telah hadir dan mampir di video baru ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai bertemu kembali.